Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وذهرنا ومصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para al-mukarramun, para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah sesuai dengan yang kita rencanakan pada malam yang berbahagia niki, malam Minggu, untuk kita sama-sama bermuzakarah terkait khusus kepada adabul imamah wal qudwah, atau adab tata cara untuk jadi imam atau mengikuti imam atau makmum. Alhamdulillah pada malam niki, walaupun dengan jumlah beberapa orang yang bisa hadir di tempat yang mulia niki, tapi tidak menjadikan sebuah putus harapan atau menghilangkan semangat yang bersami untuk kita belajar guna mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan nantinya. Salawat serta salam terus tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kemungkinan ara elek balik baik niki kanak-kanak bajang silap pada tayak niki te tokol-tokol te pada beriak-riak muzakarah, karena syababul yaum rijalul ghad. Sehingga bajang samangkin niki janjari dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat masa yang akan datang. Sehingga kami sangat mengharapkan kehadiran adinda kami semua, para remaja, untuk hadir duduk di masjid tercinta Tiang Pengusaha niki. Pun juga tidak menutup harapan kami kepada para bapak-bapak atau ibu-ibu yang kebetulan ada kesempatan keluangan waktu untuk bisa duduk di masjid yang Pelunggu Sami niki. Hadirin rahimakumullah, pada malam niki kita lebih fokus dalam pembahasan terkait tentang adabul imamah wal qudwah, adab tata cara tiang Pelunggu Sami jadi imam, wal qudwah, dan menjadi makmum. Jadi niki yang kita akan bahas. Mudah-mudahan dengan pembahasan niki kita semua bisa melaksanakan baik itu tugas maupun kegiatan sebagai imam dalam solat fardu maupun solat sunnah nantinya bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, langsung saja kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Jadi kitab niki teparan Maraqi al-Ubudiyah. Jadi karangan Imam Ghazali. Musannif berkata, adabul imamati wal qudwati bi kasril qafi wa yajuzu dammuha. Wal qudwati ini baun terbaca kerana bikasril qaf, dengan dikasrahkan huruf qafnya. Wal qidwati wa yajuzu
dhammuha, dan boleh juga dibaca qudwati, qidwah atau qudwah. Kaza qalahu ar-Rasyidi, begitu yang disampaikan oleh Imam Ar-Rasyid, kama fi sihah, sebagaimana dalam kitab-kitab sahih. Wa aqsu zalika fil misbah, kebalikan daripada qudwah itu disebut di dalam kitab Al-Misbah dengan sebutan qidwah, baris kasrah. Yang bagi ay yatlub lil imami, yang bagi lil imam, seharusnya bagi setiap seseorang yang menjadi imam, adabus samaniyah, ada adab balu macam harus kelaksanaan ketika yang belum sami jadi imam. Niki adabnya ada 9. Al-awwalu, yang pertama ketika menjadi imam, ayu khaffifas salata, seseorang tersebut harus meringankan solat yang dikerjakan. Ay takhfif, atau memperingan, jangan terlalu panjang. Ay fi qiraati surah, di mana yaitu ketika kita membaca surah, suratul, setelah surah Fatihah, baca ayat agak takhfif atau agak yang pendek, yang ringan. Jangan kita pakai misalnya surah Al-Baqarah yang begitu panjang, atau Al-Kahfi, atau yang panjang-panjang. Jadi disunnahkan bagi orang yang menjadi imam untuk ayyukhaffifa as-salata, memperingan salat yang kita kerjakan. Memperingannya itu fi qiraati surah, di dalam membaca surah-surah pendek. Wa in rawau annaha sallallahu alaihi wasallam qara'a fi adh-dhuhri bitulil fasli ila 30 ayat. Jadi dalam suku riwayat bahwasanya rawau anha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qara'a fi zuhri, ketika membaca ayat dalam salat zuhur, bitulil mufassal, dengan yang begitu panjang, ila 30 ayat, sampai telungdase 30 ayat. Jadi sembahyang zuhur timak tidak sir untuk membelik suara, jangan sampai kita sampai membaca ayat pendek itu sampai 30 ayat. Niki dilarang oleh Rasulullah anha sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut ketika salat zuhur. Wa fil asri binisfi zalik, dan ketika salat asar setengah dari 30 atau 15 ayat. Wa fil maghribi, dan ketika maghrib bi awakhiri al mufassal, dengan akhir-akhir yang telah dimufassal atau yang dibagi-bagi. Warawa anna akhir salati sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Riwayatan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat yang dikerjakan paling terakhir dalam masa hidupnya adalah salat maghrib. Suahan salat maghrib niki itu yang paling terakhir dia salat, baru meninggal. Qara'a fiha suratun wal mursalat, dia membaca ketika salat maghrib itu surah wal mursalat, surah wal mursalat. Ma shalla ba'daha hatta qubida, ma shalla, tidak salat Rasulullah setelahnya itu, ba'daha hatta qubida, sampai dia itu dicabut nyawanya. Jadi ya sinbaca wal mursalat niki. Wabil jumlati, secara jumlah, fatakhfifun aula, memperingankan atau memperingkas salat itu aula, lebih utama. La siyama idza kasural jam'u, tidak menutup kemungkinan juga jika terutama banyak jamaah yang ikut salat berjamaah.
Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika salat salah seorang di antara kalian bin nasi dengan jamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah, fa inna fihim, maka sesungguhnya di dalam jamaah tersebut ad-dha'ifa, ada orang yang lemah, mungkin wah kurang sehat, jengkun wah mulai ngeremut, wal kabira, arak dengan toak, sak tutuk sin toak, wazal hajati, dan ada orang yang memiliki hajat. Ia alasan niki baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan tiang muslimin untuk yukhaffif, ringankanlah ketika menjadi imam. Wa idza shalla li nafsihi, dan jika salat dengan sendirinya, sembahyang biasa-biasa alik balik atau sembahyang sunnah biasa-biasa alik masjid, fal yutawwil ma syaa, maka panjangkanlah salat itu berapapun yang kita inginkan, sebelum-belum silahkan. Lagu lamun ketika bersama jamaah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk fal yukhaffif, ringankanlah ketika menjadi imam. Tidak terlalu belu dan terbaca ayat ataupun melaksanakan sholat. Tetapi juga jangan terlalu cepat. Dia tutup petikan tu, wah nungkik marayalik terawih desa-desa jelap-jelap lalu ni ke. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda atau berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa kana yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sayyidina Anas niki berkhidmat ngaule begawean tolong baginda Rasulullah sallam niki selama 10 sinin, 10 tahun momot de baginda Nabi Muhammad SAW ngaule membantu. Ma sallaitu khalfa ahadin, bahasa Sayyidina Anas, ma sallaitu, aku tidak pernah solat khalfa ahadin, ilik mudi sulpuk dengan khalfa ahadin solatan, sebuah solat akhaffa, lebih ringan, wala atamma, dan tidak pula lebih sempurna, min solati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari solat yang diimami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki kesaksian oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menjadi makmum, imamnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah daid imam lebih ringan, lebih sempurna kecuali ketika solat berjamaah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani la yukabbira, yang kedua adab niki, la yukabbira ayil imam, janganlah seorang imam itu takbir malam yafrug al muazzin min iqamah, selama sampai selesainya seorang yang muazzin ini minal iqamah, dari baca qamah atau qamat. Lamun wah selesai imam sakgirang azan niki baca iqamah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai. Wa ma lam tastawi sufuf, dan selama tidak sempurna saf yang di belakangnya. Jadi neman imam niki takbir, berarti harus perhatian dulu. Perhatian dengan sa iqamah niki wah selesai. Suahan sak selesai mu nganjeng jok dulu mu seriuk masih saf lek mudi niki wah rapi. Yang pun kena la yukabbirul imam, dek man lek takbir imam niki kecuali dua hal niki wah sempurna. Penembik jangan kamat wah selesai kamat, sak kedua dengan sak jari makmum wah lurus saf lek mudina, baru takbir Allahu akbar. Fayaltafitu yaminan wa shimalan,
Maka orang yang menjadi imam ini melihat ke sebelah utara maupun ke selatan, lihat makmumnya. Fa in ra'a khilalan, lamun seriuk masih harap renggang-renggang, amara bit taswiyah, maka dia perintahkan untuk diluruskan dan dirapatkan. Wal muadzinu yuakhirul iqamah 'anil azan, dan orang yang menjadi muazzin itu mengakhirkan iqamahnya daripada azan. Jadi azan dulu baru iqamah. Biqadri isti'dadin nasi lis-salati, dengan ukuran orang-orang mempersiapkan diri untuk solat. Maksud niki adalah anden terjadi dengan muazzin dengan sangebang, nenek gupuh lalu ejak kamar. Yuakhir, diakhirkan, dilambatkan waktu iqamahnya. Fungsinya adalah isti'dadun nas lis-salat, untuk menunggu orang untuk solat, sama wudu, sama nyengkelik jeding. Tujuan dengan ini kan adik mau berjamaah, jadi anteh dulu sabaran seketika kok kamat. Namun wah bisruna batur sawah taek, maka baru iqamah, baru kamar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam naha an mudafi'at al-akhbasaini wa amara bi taqdimil asya'i, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, larang yang belum sami niki untuk apa? An mudafi'atul akhbasaini, dari orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit perut, kebombon, yang ke sembahyang yang kebombon atau melihat jeding, jadi was-was. Yang kedua, wa amara bi taqdimil asya, Rasulullah memerintahkan untuk mendahului makan baru solat. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, idza hadara al-asya wa hadara al-isya fabda'u bil asya, lamun datang waktu sembahyang isya dan datang waktu temangan, fabda'u bil asya, maka dahulukanlah dengan makan. Ini duluan mangan solat. Kenapa hal itu dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Adik nyengkeun sembahyang niki ndik ingat nasi. Ya pun disebut kena lebih baik solat, lebih baik makan ingat solat daripada solat ingat makan. Bareng nyengkeun da Allahu Akbar tadasbirun, panggangan sabaru niki seriuk padahal wah wayin mangan, wah wayin telapah lagu ngebang, maka tepejulu ngelor dulu aku sembahyang. Fungsina aja endak lama barah nasi kanduk niki kenyang sembahyang. Sehingga itulah sebabnya perintah Nabi Muhammad SAW, wa amara bi taqdimil asya talaban li faragil qalbi. Tujuannya adalah untuk menuntut hati niki kosong, dan hati kita kosong dari mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada hendak bekerja ada itu yang ketemu mulai sembahyang mulai sakit tiang. Nah, jadi diakhirkan. Wasalisu, yang ketiga adab menjadi imam adalah yarfa'ul imamu sautuhu. Seorang yang menjadi imam ini meninggikan suaranya bitakbirati, dalam semua takbir. Ada yang beriang suara sekedik niki, ada yang terdengar si makmum. Barang niki ia jadi imam, makmumna perempuan, dia dengar si nina. Wah ruku apa ndak mah? Ocet orang kan jadi imam, jadi takbir ketika menjadi imam. Jadi beliau seperti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada yang jelas si tengah isi jamaah entan intiqalu, perubahan daripada perubahan ketika salat. Wala yarfa'ul ma'mumi sautahu, dan tidak seorang makmum itu meninggikan suaranya yaitu ketika takbir, illa biqadri ma yasma'u, illa kecuali seukuran bau sin tengah diri. Allahu Akbar. Ni barang hendak sampai belian suara ni kecil imam. Perasaan suara ni. Tetapi pada waktu-waktu tertentu seperti solat Jumat, kalau di Timur Tengah
ada namanya Bilal. Lamun sembahyang Jumat, Allahu Akbar kata imam, maka Bilal niki di posisi atas tok nganjong seriuk ruwen perubahan imam. Nah, ia sabelian suara yang boleh Makkah niki tambah suara Allahu Akbar. Nah, niki contoh. Belian suara ini ada yang dengar si jamaah sajauhan. Saya ingat di zaman lain di narak mik. Nah, dia tahu, saya ingat jamaah niki sampai bersaf-saf sampai datang luah masjid. Jadi namun di narak suara Bilal ni di ketengahan sampai paling mudi. Ya sebab niki Sami Allahu liman hamidah oleh imam. Rabbana lakal hamd. Belian suara dia jadi Bilal. Ma yasma'u bidammil ya'i wa kasrul mim ay al-ma'mum. Biqadri ma yasma'u nafsahu, kecuali makmum ni ucapin Allahu Akbar sesuai ukuran dengah bau sin dengah dirina. Wa yanwi al-imamu al-imamah, kemudian imam niki harus berniat untuk menjadi imam. Liyanalul fadli, supaya mendapatkan keutamaan. Niat imam jadi imam niki memang wajib, sehingga menjadi sebuah keutamaan atau bisa juga mendapatkan pahala. Lagu misal contoh ni imam niki niat usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala unin, makmum kena makmuman lillahi ta'ala sah jamaah. Sehingga niat untuk menjadi imam selain solat Jumat itu tidak dikatakan fardu atau wajib. Lagu namun sembahyang Jumat wajib. Landan imam niki ndek kena sembahyang lek sembahyang Jumat, ndek kena imaman lillahi taala, ndek sah jamaah berjumat yang kita kerjakan. Sehingga lek selain sembahyang Jumat, hukum niat kena imaman lillahi taala niki sunnah. Ay fadlul jamaah, untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Fa idza lam yanwi al-imamah, jika tidak berniat imam ini sebagai imam, ada lillahi ta'ala, karena adaan imaman lillahi ta'ala, sahhat salatahu, sah sembahyang berjamaah niki. Munfaridan, sahhat salatahu munfaridan, sah salatnya secara sendiri. Wa sahhat salatul qaumi ma'mumina, dan sah salatnya jamaah niki sebagai makmum. Lagu sama imam niki cuman sah sembahyangnya sendiri ndik berjamaah. Lagu makmum sah sembahyangnya sebagai jamaah. Lamun niat kena makmuman lillahi taala. Idza nawu al-iktida'u bihi, jika dia berniat mengikuti dia yang sebagai imam. Ai bidzalikal imam, ai niat dengan mengikuti imam tersebut. Misal contoh masih kadu sebut suara aran dengan niki jadi Imam Zaid, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman li Zaidin lillahi ta'ala, sebagai makmum kepada si Zaid, kebetulan nganjang di julu, maka sah makmum niatnya atau solatnya makmum yang berniat dengan menyebut siapa yang menjadi imam. Lagu tak masalah kadang-kadang ternyata lamun din Zaid jadi imam, ternyata Ahmad batal puas sembahyang. Sehingga ndik sah di dalam berjamaahna niatna imamna ia berbeza gaji di dalam niat. Wa nalu fadlul qudwah, kemudian mereka para jamaah itu mendapatkan keutamaan qudwah, mengikuti imam. Fa in tarakal ma'mum, anden imam niki sintinggalan hadhihi niyyah, niat sak baru niki, au syaqqa fiha, atau ragu di dalam niatnya, wa taba'ahu fil fi'li, kemudian dia mengikuti di dalam gerakan solat tersebut imam yang di depan,
Au salamun ba'da intizarin, atau dia salam setelah dia menunggu, katsirun yang banyak, lil mutaba'ah untuk mengikuti orang yang di depan tersebut, batalat salatahu, maka batal sembahyangnya dengan sajari makmum tersebut. Li'annahu waqafaha ala salatin ghairihi bila rabitatun bainahuma. Sehingga dengan sajari makmum beruniki yang nganjang ala salati ghairihi, di atas salat orang lain, tetapi tidak ada perantara di antara dia dan imam tersebut. Jangan ndik niat kena makmuman lillahi ta'ala, maka bila rabitah bainahuma batalat salatahu, batal sembahyang dengan ini. Warabi'u, yang keempat, adab daripada seorang imam adalah yusirru bidu'a'il istiftah. Imam niki harus sir, artinya sir niki ndik jahar, ndik keras suara, memperkecil suara. Bidu'a'il iftitah, ketika membaca doa iftitah, kabiran walhamdulillahi katsiran, ini ki sir. Sarang sir niki ndik bersuara, ndik napa kena ndik bersuara cuman dengah mesak. Cuma ia dengah lek diri biasa bersuara kabiran, ukuran bersuara niki kedengahan datang kentok. Lagu ndik kedengahan datang dengah. Ya ransir. Ndik napa teduk meteng. Wa ta'awuz, dan ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sir. Kal munfaridi, seperti orang yang salat sendirian. Ai wa kal ma'mum aidan, begitu juga ketika menjadi makmum. Wa yajharu bil fatihati, kemudian seorang yang menjadi imam ini harus mengeraskan suaranya bil fatihah ketika membaca surah al-fatihah. Wa suratun ba'daha, dan sebuah surah setelah baca fatihah. Fi jami'i, di dalam semua rakaatai subhi, 2 rakaat sembahyang subuh, rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa awwalatai al-maghribi wal isya'i, dan 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan salat isya. Itu dijaharkan. Wa kadzalikal munfaridu, begitu juga orang yang salat sendirian. Jadi timak tertib sembahyang mesak-mesak, baik ketika di masjid dengan selesai berjamaah, kita datang kemudian parang terdengar niki dia mulai berjamaah, maka sembahyang niat sendirian, ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Pada yang baca Fatihah belian sedikit suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu belik lalu dia ada nak nyengat dengan luit lalu ni nyengat. Wah, dimin yang mesak-mesak pelik lalu isi na. Ukuran bau sin tengah si 2 dengan di samping tu lah sekitar jahar ni. Ada yang tak terganggu dengan sak lainnya. Wa kadzalikal munfaridu, begitu juga orang yang salat sendirian. Wa yajharu biqaulihi amina, kemudian mengeraskan suara ketika sampai lafaz amin, waladdallin, amin. Nanti dijaharkan pada 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya. Fi salatil jahriyah, ketika masuk mengerjakan salat yang jahar. Mana niki yang jahar? Subuh, maghrib, isya, pada 2 rakaat pertama. Wa mislahu al-munfaridu, yang seperti itu juga bagi dengan munfarid, salat sendirian, imam biasa-biasa, belian suara terkena amin, amin, belian sedikit masih. Wa kadzalikal ma'mum, begitu juga yang menjadi makmum, ala sahihi, secara sahih. Sawa'un kana al-jam'u qalilan aw katsiran, baik salat berjamaah niki jamaahna kudik maupun jamaahna belik, luwek maupun sekedik kan kita berjamaah. Wa kadzalika li qiraati imamihi la li qiraati nafsihi, begitu juga li qiraati imamihi, dalam bacaan imamnya
la li qiraati nafsihi, bukan dalam bacaan dirinya sendiri. Wala yusannu ta'minu lil ma'mumi li qiraatil imami fi sirriyah, tidak disunnahkan bagi orang yang menjadi makmum itu mengucapkan amin kapan? Li qiraatil imam fi sirriyah, ketika imam itu solat sir, zuhur, asar, walaupun terdengar sekali kena waladdallin, kan biasa-biasa dia julu, ndek kita jadi makmum ni kita kena amin. Enggak ia sir. Sehingga sir itu cukup imam ini mendengar dirinya membaca Fatihah. Baru-baru bau kita dengar jadi makmum dia mau dimilu terkena waladdallin, kan kocet biasa jadi imam dia julu. Itu saya mendengar amin, kada belian, jadi tidak disunnahkan. La yusannu, tidak disunnahkan. Wa in jahara al-imamu bidzalik, wa in jahara al-imamu bidzalik, dan jika menjaharkan imam niki jahar seperti Jumat, maka sunnah untuk milu kena amin. Wa yuqrinu bi dhammir ra'i wa yaqrunu 'ala al-afsah wa kadza tuksar, begitu juga dikasrahkan yaqrunu atau yukrin. Wa yuqrinu al-ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an, dan bersamaan al-ma'mum sebagai makmum, apanya bersamaan? Ta'minahu, ucapan bahasa amin niki bersamaan makmum, bita'minil imami, dengan ucapan aminnya imam, ma'an bersamaan, la ta'qiban lahu, di suwahan imam baru makmum. Jadi namun kena waladdallin serempak beriok-riok, imam kena amin kaje makmum. Arak sopok dengan masih bubuk salain, imamnya judul kena amin. Tutu imam ni berut makmum kena amin. Jadi bundak-bundak jari niki wah yang tinjot niki berdengah elek bagian keru. Yang mau berdengah sekali ada di tengah tong batur midang waktu nu tinjot jari. Ndek mara ite sak biasa di ite. Jadi dengah te. Jadi niat tu saya ingat arak di dalam hadis memang idza ammanal imamu, maka jika imam itu sudah sampai untuk mengucapkan amin, baru fa'aminu, baru kalian mengikuti untuk mengucapkan amin. Lagu dalam hadis ni ke, idza ammanal imamu, lamun wah sampai waktu untuk imam mengucapkan amin, nah jadi waktu niki waladdallin, sampai waktunya imam, maka fa'aminu, baru beriok-riok kena amin. Ia tafsiran para ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'i. Berbeda dengan Imam Hambali, sehingga pendapat sama baru niki menurut pendapat Imam Hambali, amun wah imam kena amin, baru makmum kena amin. Lagu dia salah niki, saya ingat iarak ulama lain kena marak niki seperti Imam Hambali. Namun itu dalam mazhab Imam Syafi'i niki tetirut wa yuqrinu, bersamaan imamnya ucapan aminnya seorang makmum dengan imamnya ketika sudah sampai waktu bacaan amin. Aila ba'dahu, dan tidak juga setelahnya imam. Dek napa wah imam kena amin baru makmum kena amin. Yang pengenalah ba'dahu wala qablahu, dan tidak juga sebelum imam. Ndak imam makmum berjuluan kena amin baru belok-elok aja imam makmum julu kena amin baru imam kena amin din kanggo masih. Walaysa fi sholati mawdi'un yastahibbu an yaqtarina fihi qaulul ma'mum bi qaulil imami illa fi qaulihi amin. Tidak ada tempat disunnahkannya seorang makmum dan imam itu ketika sholat bersamaan kecuali pada lafaz amin. Enggak ada tentu sunnahan. Sunnah beriok-riok kena amin bersamaan dengan ucapan amin juga yang disampaikan oleh
imam tersebut, makmum dan imam. Wa amma fi baqiyal aqwal, adapun di sisa atau sebagian yang lain perkataan dalam bacaan salat, faliyata'akhkhar, maka diakhirkan qaulul ma'mum an qaulil imam, ucapan makmum daripada ucapan imam. Dari imam juru ada yang kena Allahu Akbar, orang yang rukuk imam baru kena makmum Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, oleh makmum, oleh imam, maka makmum Rabbana lakal hamdu. Dendek berjuluan ni atau dendek beriokan dengan kanggo. Saya anggap antara sunahan beriok mengucapan imam ke makmum elek lapas amin doang. Salainan iki mesti harus kemudian makmum dekat imam. Wa yajharul imamu wal munfaridu bi bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang jadi imam maupun orang yang munfarid, yang sholat sendirian, itu mengeraskan ucapan bismillahirrahmanirrahimnya, baik yang kena jadi imam atau yang kena sembahyang mesa-mesa. Namun kena ucapan bismillah, baca Fatihah, maka jaharkan ketika waktu jahar. Wal khamisu, dan yang kelima, yasqutul imamu saktatan, hendaknya seorang imam itu yasqut, teduh, saktatan atau diam yang sebentar, latifah fis sirriyah, yang yang sebentar ketika solat itu sir, akibal fatihah, suwahan baca Fatihah. Jadi yasqutu al-imamu saktatan, imam ini diam sebentar setelah membaca Fatihah. Waladdallin, amin. Dia tidak langsung lupa pada bismillahirrahmanirrahim. Arak jarak waktunya baca surah kanca suhan amin. Akibal Fatihah liyatuba ay yarji' ilaihi nafsahu, supaya kembali kepada dirinya sendiri, ba'da zahabihi wa saqtatan tawilah fil jahriyah, dan panjang atau diam yang agak panjang ketika solat itu jahar. Lamun zuhur asar saktahnya sebentar, sekemendak. Dan orang jangan beli dari suara itu waladdallin, amin, ini terbiasa-biasa, diam lagu sekecil, baru lanjut baca surah. Lagu lamun ele jahar, maghrib, isya maupun subuh, saktatan tawilah fil jahriyah, maka dia harus diam yang panjang fil jahriyah ketika jahar, biqadri qiraatil ma'mum al-Fatihah, seukuran makmum niki baca Fatihah selesai. Waladdallin, amin, diam. Monean si momot. Apa fungsi makmum yang kan baca Fatihah? Lamun seukuran wahengkah makmum niki baca Fatihah baru terbaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Baru lolos. Saya nak le antara baca surah kanca amin sak beriokno, ya wa ya makmum baca Fatihah. Barang lamun selesai Fatihah baca makmum, maka makmum jangan dengar suara imam baca surah. Bi'tibaril wasti al-mu'tadil wa yaqra'ul ma'mumul fatihatu fil jahriyah. Kemudian membaca seorang makmum itu bacaan Fatihah fil jahriyah ketika jahar, fi hazihi saktah, di waktu berhentinya imam tadi. Antara amin kan surah ya waktunya imam makmum baca Fatihah. Wa inna ma yasqutul imamu biqadri dzalik liyatamakkana minal istima'i 'inda qira'atil imam. Tujuan daripada diamnya imam
sebelum membaca surah itu dengan ukuran tersebut supaya istima', supaya makmum-makmum niki mendengar inda qiraatul imam, ketika imam baca surah ayat pendek. Lis surah fa innahu in lam yaskut, sehingga lamun dik injak momot teduk ngonean yafutahumul istima', sehingga makmum niki din mau jadi dengar surah sak baca si imam. Beriok begejoh niki soalnya imam gopoh makmum gopoh baca Fatihah, imam masih baca surah. Ya, guna tujuan niki. Namun dengan no yafutahum, maka makmum ini dia mau dengar bacaan daripada imam. Fayakunu alaihi ma naqasa min salatihim, maka akan menjadi kurang keutamaan daripada solat makmum tersebut. Wa yaqra'unal fatihatu ma'ahu, dan makmum niki baca Fatihah beriok aja imam sak baca surah. Li'annal halah halatul uzri, sehingga keadaan sabarat baru niki adalah keadaan sak uzur dan bau tepung kiri. Wal muqsiru huwal imam, sehingga yang lalai itu adalah imam. Ndekna araan jarak antara amin ke baca surah. Wa illam yaqra'ul Fatihah, andaikan makmum itu ndik baca Fatihah fi sukutihi, ketika dia diam imam tersebut, wastagalu bi ghairiha, kemudian makmum ini sibuk hatinya dengan yang lain ndik baca Fatihah, fazalika alaihim, maka yang demikian itu adalah kesalahan dari makmum, ndik kesalahan imam. Sehingga imam wah saktah diam sebentar, la alaihi, tidak sebuah dosa atas yang menjadi imam. Sehingga imam suahan kena waladhdallin amin, ngone momot jodok berut bait ayat adin selesai makmum baca Fatihah, andin salale ni makmum maka makmum salah lagu itu sajari imam kena, sehingga wah saktah wah terdiam ndik terlanjut ya baca surah seukuran selesai makmum no baca surah baca Fatihah baru baca surah. Wala yaqra'ul ma'mumi as-surata fil jahriyah, maka tidak membaca seorang makmum itu surah ayat pendek ketika jahriyah. Ndak embareh imamnya kan baca surah alif lam mim milun baca surah selain ndik. Jadi tugas jadi makmum niki dan mun selesai baca Fatihah, maka dengahan imam niki bacaannya tugas ndik milu mari baca surah. Imam baca qul huwallahu ahad, ni milu baca qul ya ayyuhal kafirun, ndik dengah angkat imam saya baca surah. Falizalika makruhun, baru no makruh hukumna terbenci. Beliau sibuk ndik dengah imam tak baca surah, milu ni baca surah salainan. Illa, kecuali idza lam yasma'u sautal imam, kecuali makmum ni ndik dengah bacaan imam tu paling mudi tak mau berjamaah, mati dila ndik kedengah suara imam baca surah. Apa ku dengar hang dengar saling mudi jak pun baca surah imamnya kan baca surah, maka lamun ndik dengah isi makmum niki sehingga ia paling mudi bacaan surah imam, maka tersunahan baca surah untuk ndak momot ngelamun. Lagu lamun dengah hingga ia rapat jarak imam ke makmum, kenyangkan imam ni baca surah, makmum ni tugasnya dengah suara imam saat baca surah. Lamun jauh jaraknya makmum ni bila mati darat kadumik di kedengahan angkat imam saat baca, daripada nyak ngelamun bakanggun ya no jak baca surah. Tengok di kedengahan si makmum bacaan imam saat nyangkan baca surah. Libu'dihi, sehingga ia jauh lalu posisi makmum tersebut lekan imam, au somamin, atau ia kedok imam rapat limu di imam dah lagi kedok makmum ni, maka baca surah lebih solah, baca qul huwallahu ahad. Ngak di tengah angkat suara imam saatnya kan balik suara sebor lebih kedok ni di tengah, maka baca surah paling solah. Au sima'i sauti gairin, atau sin dengah suara sak lain.
Di samping masjid ada orang. Suruh kanak sama kedek, orang kedengahan datang ngentok. Dan pedas-pedas di tengah suara imam sampai baca surah. Maka lebih solah baca surah di dalam hati ini biasa-biasa. Sautin ghairi mafhumin, suara yang tidak bisa dipahami, au asrari imamihi, atau yasir imamnya. Sembahyang zuhur dengar, maka baca surah. Tidak teduk. Ini suhan baca Fatihah, baca surah. Saya ingat yasir zuhur, asar. Ada tidak ngelamun. Walau fil jahriyah, walaupun juga ketika jahar, fayaqra'u nadban suratan, maka membaca secara sunnah satu surah fa'aksar atau lebih, tergantung belon imam zaman ruku. Qul huwallah sekali masih, balik rombok qul huwallah dua kali masih, baca masa lainan pokok dedek keduk dedek ngelamun, baca wah salainan fa'aksar lebih, ila an yarka'al imam, sampai imam tu kena Allahu akbar ruku, engkah baca surah. Ingat wah mulai ruku. Lianna salata la sukuta fiha bighairil masyru'. Saya ingat solat itu tidak boleh teduk dek kanggo momot mecut teduk. Fiha, di dalam solat, bighairil masyru'in, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi baca surah, dedek teduk, dedek ngelamun, zuhur, asar. Jadi tetap baca surah sampai ukuran imam nu ruku' ia bongkah. Wasadisu, yang ke-6. Saya mau tanyakan, cukup? Hampir. Petang lalu. Niki wateng kajul. Nggih. Nggih. Wah, janaru jam 11:30. Nggih. Cukupan jul niki. Insyaallah wasadisu niki pada pertemuan berikutnya. Jadi saat 6 akan adab dengan sajari imam. Mudah-mudahan nanti juga kita muzakarahkan pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semua yang bisa mendengarkan baik dari rumah maupun di dalam masjid, dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini tercatat sebagai amal ibadah yang bersami guna bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita nanti amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.